Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Sri Megawati, Sarjana Pendidikan. NIP saya 19780815205012. Pangkat saya adalah pembina dan golongan saya adalah 4A. Jabatan saya adalah sebagai wakil kurikulum. Pendidikan terakhir adalah S1 Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Instansi saya adalah SMA Negeri 1 Rambang. Alamat rumah saya di Prabu Muli, dan saya pernah menjadi guru penggerak Angkatan 3 dan pengajar praktik Angkatan 10. Hari ini Rabu 2 Oktober 2024, saya melakukan praktik baik. Praktik baik yang saya lakukan adalah menjalankan tugas sebagai pengajar praktik dengan melakukan pendampingan kepada CGP yang rutin saya lakukan selama 6 bulan terakhir. Dan kebetulan hari ini adalah pendampingan terakhir. Tentunya ada rasa haru, senang, sedih di pendampingan terakhir ini. Semuanya bercampur menjadi satu. Selain melakukan pendampingan, di hari yang sama ini saya juga diundang oleh Kombel CGP saya, SMK Negeri 1 Gelombang. Saya diundang oleh Kombel SMK Negeri 1 Gelombang untuk mengisi materi workshop. Tentu saja saya sangat senang sekali karena mendapat kesempatan untuk berbagi ilmu. Pengalaman bersama rekan sesama guru, terutama dari guru sekolah lain. Menjadi narasumber di sekolah lain tentu saja ada tantangan tersendiri bagi saya dalam meningkatkan kompetensi diri. Berikut adalah dokumentasi kegiatan saya hari ini dalam bentuk foto dan video. Silahkan disimak, terima kasih. Luar biasa antusiasnya. Kita lihat kan kemarin itu pas pembukaan yang pertama itu kita jam 9 buka. Nah jam 10 itu sudah habis. Karena kan jajanan anak-anak seribuan, paling mahal itu 5.000. Kan ada yang dari luar juga. Ya, ada yang dari luar datang kan. Wali-wali itu, wali-wali siswanya kan lihat anaknya jualan. Pokoknya dukungan dari orang tua pun sangat sangat mendukung. Kita kan karena kan modal kan dari mereka kan, modal dari perencanaan, modal sampai pelaksanaan keluar rumah sana itu dari mereka untuk mereka gitu. Itu sudah pernah berjalan, sudah dibuka, jadi tinggal melanjutkan saja program itu. Mudah-mudahan itu sampai ke bulan 12 kira-kira. Tidak sampai 1 tahun ini. 1 tahun ini berjalan karena kan kita bulan Desember tidak ada kan liburan Kita anak. kan sibuk untuk bulan Desember. Februari kita baru nyambung lagi. Jadi terus dilanjutkan Sampai, Jadi program itu memang waktunya itu berjalan selama 1 tahun. Ya, pokoknya gini, ini kan program ketua jurusan gitu ya. Selama kita di sana jadi ketua jurusan itu akan berjalan, mudah-mudahan yang kedepannya meskipun berubah ketua jurusannya tetap berjalan Bu, karena memang animo anak-anak, kemudian juga anak-anak yang biasanya di kelas itu tidak aktif Bu. Sekali ya kan, jadi program ini memang karena baru awal, jadi kita lihat saja reaksi dari warga sekolah, kemudian peserta didik kita. Kalau memang itu punya dampak yang bagus untuk kemajuan sekolah, ya mengapa tidak kita lakukan ke depannya, kita kemudian. Nah itu tentang program kemarin Bu Dia yang sudah dilakukan selama 1 bulan terakhir. Ini untuk kegiatan kita akan membahas tentang refleksi hasil survei yang sudah dilakukan oleh Ibu Widya. Itu surveinya itu kan yang diisi oleh kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan murid. Ya, ada nggak Bu Widya kira-kira arsipnya? Mudah-mudahan selanjutnya sudah bisa melebarkan sayapnya untuk mengembangkan atau berbagi praktik lain ke sekolah-sekolah lain. CGP berinisiatif menghasilkan karya dan hasil kegiatan dijaring dan organisasi, itu sudah nilai 3. Ini rata-rata kalau sudah dari penilaian kepala sekolah ini sudah sangat baik sekali Bu Widya ya. Jadi ini harus dipertahankan, itu yang susah Bu Widya. Konsisten. Nah, kadang itu kita kalau sudah kegiatan kita tinggalkan, kita lupakan bahkan ya. Jadi mudah-mudahan untuk Widya setelah melakukan kegiatan dari serangkaian kegiatan CGP yang selama sudah 6 bulan lebih ini, gitu. Nah untuk berikutnya bukan berarti stop sampai di sini, tapi itu adalah awal mula untuk mengembangkan diri maupun rekan sejawat.
CGP mengajak warga sekolah untuk mengkaji ulang visi sekolah agar lebih berpihak pada murid. Nah, artinya kepala sekolah itu mengharapkan Bu Widya itu mengkaji ulang visi. Apalagi di sini kan ada 4 orang CGP, ya, artinya bisa saling berkolaborasi. Jadi mengkaji ulang visi yang sudah dibuat oleh sekolah, kemudian bagaimana visi itu apakah mau berlanjut atau mau diganti. Nah, itu harus dikaji ulang lagi. Kemudian CGP mengajak warga sekolah untuk mensosialisasikan visi sekolah yang diberikan pada murid melalui berbagai media. Ini sudah bagus, nilainya sudah 3. Tadinya itu sudah dilakukan tetapi belum konsisten. Kemudian ada lagi nilai yang 1, CGP mengajak warga sekolah untuk merefleksikan kesesuaian program sekolah dengan visi pendidikan yang berpusat pada murid. Artinya segala program yang ada di sekolah itu sesuai tidak dengan visi yang ada di sekolah. Nah, itu harus direfleksikan. Istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada panggung. Itu akan tertuang dengan sendirinya. Jadi kita akan terbiasa menuangkan apa yang kita alami ke dalam bentuk cerita. Nah, itu juga salah satu dari literasi. Ya, Ibu ya. Mana yang miskonsepsi Bapak Ibu? Itu. Nah, ini adalah asumsi saat sesi materi dari diri atau mulai dari diri. Sebelumnya itu yang kita pahami, bahwa literasi itu membaca dan menulis saja. Kemudian literasi itu membaca buku saja. Kemudian literasi adalah kegiatan membaca dan menulis, juga kemampuan untuk mengerti informasi dalam teks. Kemudian literasi itu semua yang berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Benar tidak Bapak Ibu? Hanya pelajaran bahasa Indonesia saja yang berhubungan dengan literasi? Tidak, ya. Tentu saja Bapak Ibu di sini semuanya sudah memahami apa itu literasi. Bukan saja pelajaran bahasa Indonesia, tapi seluruh pelajaran Bapak Ibu yang berhubungan dengan literasi, ya. Seluruh pelajaran itu literasi, dan seluruh pelajaran juga bisa mencakup numerasi Bapak Ibu, ya. Kemudian ada di sini guru mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Guru mata pelajaran setelah bahasa Indonesia tidak wajib mengenalkan literasi kepada murid di sekolah. Benar tidak Bapak Ibu? Ya tidak, ya. Nah, ini adalah miskonsepsi literasi yang perlu dipahami. Yang pertama, literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca. Literasi berkaitan kompetensi berpikir dan memproses informasi. Karenanya bukan hanya soal keterampilan membaca, apalagi mengeja. Seseorang dengan tingkat literasi tinggi mempunyai kemampuan penalaran dan pemecahan masalah dalam berbagai bidang berkait sains dan numerasi juga finansial. So, bahwa literasi ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi bukan hanya keterampilan membaca dan mengeja saja. Jadi seseorang dengan tingkat literasi tinggi, dia mempunyai kemampuan penalaran yang tinggi juga Bapak Ibu. Makanya kita sebagai seorang guru itu diharuskan, ya, untuk membimbing. Ini dilakukan oleh anak-anak SD, terutama kelas rendah. Sedangkan kita SMK itu tidak mungkin anak disuruh belajar membaca, tapi memahami apa yang akan dibahas pada materi yang akan kita pelajari. Jadi membaca untuk belajar. Membaca untuk belajar
adalah kemampuan lintas disiplin yang menempatkan membaca sebagai alat untuk memahami dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Membaca bukan tujuan akhir, tapi alat untuk tujuan belajar yang lebih besar. Artinya membaca ini adalah modal, ya, modal untuk mencapai tujuan yang lebih besar.